Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,76% ke angka 8.099. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten hari ini naik arah walaupun laporan keuangannya tidak oke, labanya turun 71%. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham MBMI hari ini naik tinggi langsung arah ke harga 580. Bisa kita lihat beberapa hari sebelumnya MBMI sempat rebound dari 480, mencoba untuk break 500, sempat menyentuh 520 pada perdagangan tanggal 23 September, gagal break, sempat melemah pada perdagangan kemarin hari Kamis, sempat mendekati garis EMA 50 di sekitar harga 460. Tapi hari ini MBMI menyentuh kembali garis EMA 50, satu langsung naik tinggi. Sudah mencapai resisten berikutnya di 580. Pada kalau pemberitaan dengan judul anjlok 71% lebih laba MBMI di Juni tahun 2025 sisa 5,85 juta US dollar. Jadi laba bersihnya malah turun 7% lebih, tapi hari ini malah dibuat naik sangat tinggi dengan candle yang sangat solid. Dan jika kita perhatikan broker summary asing malah masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan di broker summary pun terpantau ini ada akumulasi. Jadi walaupun laporan keuangan tidak oke, cara candle ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50. Dan memang MBMI dari pertengahan September kemarin sudah masuk watchlist kami berhentam member kan, cara pergerakan masih oke dan masih ada akumulasi sebelumnya. Dan saat ini malah sudah mencapai target di 550 dan 580. Jadi untuk teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Jika terpantau gagal break 580 minggu depan, mulai terkoreksi tapi masih kuat di atas 550, teman-teman masih bisa coba di hold. Jadi bisa jadikan 550 untuk trailing stop saat ini, atau jadikan 500 untuk trailing stopnya. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau the entry, ingat saya sudah naik sangat tinggi. Potensi untuk break 580 memang masih ada, karena masih ada akumulasi. Jadi apabila berhasil break, maka MBMI ada potensi untuk menuju target berikutnya di 620 sampai 650. Sekarang kita lihat MDKA. MDKA hari ini juga bergerak naik. Walaupun tidak setinggi MBMI, bisa kita lihat MDKA sebelumnya sempat rebound dari garis EMA 50, mencoba break 2500. 3 hari terakhir juga gagal naik, terbentuk candle merah. Untuk MDKA malah turun bawah garis EMA 50 dan sempat berada bawah garis EMA 150. Dia sempat masuk ke zona 2000 sampai 2050. Jadi hari ini sempat turun ke sekitar 2000, tapi penutupan MDKA berhasil naik 7% lebih ke 2220. Jadi cara pergerakan untuk tren jangka menengah MDKA masih oke karena masih bisa berada di atas di sekitar garis EMA 150. Tapi untuk tren saat ini MDKA sudah tidak tren. Dan untuk MDKA juga laporan keuangan untuk saat ini juga tidak oke. Jadi hampir mirip dengan MBMA, masih laba bersihnya masih turun atau mungkin masih rugi. Tapi cara pergerakan apabila teman-teman saat ini masih hold, maksudnya memang masih bisa coba di hold selama masih kuat di atas garis EMA 150 di harga 2150. Atau teman-teman yang sudah mungkin dapatnya di 1800 ke bawah saat ini masih hold, bisa jadikan zona 2000 sampai 2050 untuk trail stopnya. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk MDKA, bisa kita lihat asing hari ini juga masuk walaupun tidak sebesar MBMA. Dan di broker summary jika kita perhatikan walaupun naik 7% ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi beda dengan MBMA yang masih masuk akumulasi. Dan secara tren juga MBMA lebih oke daripada MDKA. Jadi untuk MDKA, apabila teman-teman masih mau coba pantau the entry juga masih bisa coba dipantau. Selama masih kuat di atas garis EMA 150, MDKA juga masih ada potensi untuk rebound. Jadi masih ada potensi minggu depan saya lihat untuk lanjut naik atau kembali naik untuk mengetes garis EMA 50 di sekitar 2360 sampai 2400. Tapi harus diperhatikan pada saat rebound, jika terpantau masih gagal break garis EMA 50, cara pergerakan masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 150. Dan cara pergerakan saat ini sudah sideways, tidak uptrend seperti sebelumnya. Sekarang kita coba lihat Saratoga. Saratoga jika kita perhatikan, cara pergerakan hampir mirip juga 3 saham ini. 3 hari sebelumnya turun dalam. Untuk Saratoga mencoba break harga 2000 ternyata masih gagal. Lanjut turun. Hari Kamis juga sempat turun bawah garis EMA 150 di harga 1820. Sempat juga berada di bawah 1800. Dan hari ini Saratoga juga naik walaupun tidak setinggi MBMA dan MDKA. Hanya naik sedikit 1% lebih ke 1790. Cara candle menurut saya ini tidak begitu oke.
karena masih berada di bawah 1800 dan garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Saratoga, asing masih keluar. Dan beberapa minggu terakhir asing masih keluar, dan di broker saham juga terpantau ini ada distribusi. Jadi walaupun naik, tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba pantau dan entry saham Saratoga, misalnya wait and see dulu. Lebih oke untuk entry apabila memang Saratoga bisa naik kembali di atas 1800 minggu depan. Jadi jika terpantau bisa naik dari 1800, teman-teman mau entry itu misalnya masih oke untuk swing. Dan target jangka pendek di garis EMA 50 di 1860 sampai 1900. Atau hold satu selama Saratoga tidak turun kembali bawah 1800. Dan target lebih jauh di harga 2000 yang memang sampai saat ini masih berupa resisten psikologis yang sangat kuat untuk Saratoga. Karena beberapa kali mencoba untuk break 2000 selalu gagal dan dipaksa turun ke garis EMA 50 150. Nah sekarang kita coba lihat saham BBYB. BBYB hari ini juga naik lumayan tinggi, 8% lebih ke 330. Cara pergerakan jika kita perhatikan BBYB juga masih oke, karena masih kuat bertahan di garis EMA 50. Jadi hampir mirip dengan MBMA. Cara pergerakan sebelumnya uptrend, 1 minggu terakhir terkoreksi, tapi untuk BBYB mengetes garis EMA 50 di sekitar 306. Hari ini kembali bangkit, kembali rebound, dan bisa kita lihat sempat menyentuh zona resisten di sekitar 340 sampai 350. Tapi penutupan berada di sekitar 330. Dan saat jika kita perhatikan 320 ini masih berupa resisten untuk saham BBYB. Jadi untuk BBYB apabila teman-teman sudah dapat sekitar garis EMA 50, bisa pertimbangkan jadikan zona 340 sampai 350 untuk target swingnya. Karena apabila minggu depan mencoba naik masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 320 sampai harga 300 kembali. Dan untuk BBYB jika kita perhatikan di sini ini masih ada akumulasi. Jadi bisa kita lihat asing yang sebelumnya keluar hari ini masuk akumulasi, di broker saham juga ini masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes zona resisten ini. Apabila berhasil break, baru BBYB akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di 380. Jadi untuk yang sudah punya, masih bisa hold terus selama BBYB tidak turun bawah 300 untuk tren jangka menengah. Atau apabila teman-teman dapatnya di sekitar 320 atau harga 306, bisa pertimbangkan jadikan zona ini untuk zona swing. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.